Halo, assalamualaikum. Di video kali, di video kali ini saya akan membahas tentang dampak adanya pandemi virus corona ini bagi pendidikan. Nah, pandemi yang sudah berjalan hampir 5 bulan, mulai dari Maret, April, Mei, Juni, sekarang Juli, itu berdampak berbagai bidang. Salah satunya itu bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan itu mulai dari tingkat perguruan tinggi, SMA, SMP, SD, dan bahkan lembaga pendidikan seperti TPQ atau Taman Pendidikan Quran itu juga terkena dampak adanya pandemi ini. Dan kebanyakan dari pendidikan ini tuh menerapkan sistem berbasis online. Nah, di TPQ Al Mubarak di Desa Tegalarum, Kecamatan Margoso, Kabupaten Pati itu, apakah menerapkan sistem yang diikuti oleh lembaga pendidikan kebanyakan menerapkan sistem online, atau malah itu tetap masuk seperti biasa menerapkan sistem online, atau bahkan libur malah? Ya, untuk ulasannya silakan simak di video kali ini. Seharusnya peraturan dari koordinator pusat mengajarkan agar dengan sistem belajar qiraati dengan menggunakan metode yaitu secara dengan online. Tapi dalam kenyataan di lapangan para murid tidak maksimal belajarnya, melakukan secara online. Kendala yang dialami oleh para wali santri dan semua ustadzah yaitu satu, mengenai susahnya sinyal yang mengakibatkan kendalanya dalam pembelajaran secara online. Kedua, tidak punya HP Android. Banyak sekali yang
wali santri mengeluh tidak punya HP secara dengan menggunakan online. Maka dari itu keputusan yang diambil dari semua ustadzah yaitu dengan menggunakan sistem pembelajaran secara tatap muka. Para murid harus melakukan yaitu mengantarkan anak ke rumah ustadzah yang terdekat. Ustadzah harus menyediakan protokol yaitu mengenai pembelajaran dengan sistem kesehatan, yaitu mengenai cuci tangan sebelum masuk ke rumah ustadzah, menjadwalkan yaitu secara shift, tidak semua murid harus langsung masuk semua, dan harus menjaga jarak. Itulah yang harus dilakukan masa pandemi corona ini. Alhamdulillah, walaupun dengan secara tatap muka, walaupun tidak bisa menggunakan sistem online, orang tua bisa mengantarkan secara rutin. Sebaiknya yaitu dengan menggunakan, anak-anak bisa belajar dengan secara per hari, yaitu mengenai baris, MT, itu sesuai dengan ajaran yang telah berlaku. Walaupun dengan kita menggunakan di rumah sendiri-sendiri, kita bisa belajar sesuai dengan aturan yang ada. Untuk mengenai susahnya apa suka dukanya menjadi ustadzah, alhamdulillah kita semua itu sangat senang menghadapi anak-anak, mendengar anak-anak kecil-kecil sudah bisa belajar Al-Quran, suara nyaring, itu menjadikan hati kita senang dan merasa bahagia. Kalau susahnya saya kira tidak ada, walaupun kita menghadapi anak, kalau menghadapi anak yang super aktif, memang hati ini juga merasa diuji, yaitu dengan harus sabar maupun dengan harus kita teliti menghadapi anak-anak yang super aktif. Dan kita sebagai ustadzah, kita harus menyadari itu namanya anak. Ya, titipan dari semua wali santri harus bisa menjaga amanah. Jangan sampai kita keras dengan anak-anak, walaupun anak itu biasanya juga bandel, tidak mau diam di tempat, itu namanya anak. Ya, sekian dari aturan selamat pandemi corona, yaitu dengan tatap muka, tidak secara online.